Baik. Selanjutnya, semua orang dapat mulai memutuskan di mana mereka ingin tinggal. Kalau ada yang mau dipindahkan ke area kelas B atau kelas A, tolong beritahu aku. Mu-Ling terkekeh sambil menatap ekspresi pahit pada siswa baru. Pada saat ini, semua siswa baru saling bertukar pandang dengan masing-masing dan tersenyum kecut. Dengan poin nilai spiritual yang mereka miliki, mereka hanya bisa sementara hidup di dalam area kelas C. Hanya setelah mereka bertahap memahami bagaimana mendapatkan nilai spiritual mereka dapat memilih tingkat perawatan yang lebih tinggi. Mu Chen melihat area kelas A dan sedikit tersentuh olehnya. Saat ini, ia memiliki lebih dari 6.000 nilai spiritual dan lebih dari cukup baginya untuk memilih tempat dengan aura spiritual yang padat. Dengan cara ini, itu akan bermanfaat untuk kultivasinya juga. Jadi, itu sepadan dengan harga yang akan dia bayar. Mu Chen berpikir sejenak sebelum tiba-tiba menyenggol-nyenggolkan tubuhnya ke Luoli dan berkata, "Mengapa kita tidak sekamar saja?" Begitu dia mendengar ini, Luoli membeku. Kemudian, dia langsung tersipu dan memelototinya dengan ekspresi malu-malu. Sepertinya orang ini sudah berlebihan sekarang karena kita sudah bersatu kembali. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan melihat ke arah Mu-Ling. Dia berkata, "Instruktur Mu-Ling, satu kamar bisa ditempati berapa orang?" 2 orang. Mu-Ling terkekeh saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan Luoli. Di matanya, makna khusus bisa dilihat. "Kalau begitu, aku ingin kamar kelas A." Mu Chen tersenyum. Luoli menggigit bibirnya dan memalingkan wajahnya saat wajahnya memerah. Pada saat ini, dia hanya bisa berpura-pura bahwa dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Mu Chen. Tidak peduli seberapa besar dia tentang hal-hal lain, dia masih memiliki kerendahan hati seorang gadis. Bagaimana dia bisa hidup bersama dengan anak laki-laki? Di jalan spiritual, dia hanya melakukannya karena keadaan. Tanah adalah tempat tidur mereka dan langit adalah selimut mereka. Namun, dia tidak bisa melakukan ini lagi. Setelah Mu Chen mengatakan ini, Yao Ling dan yang lainnya juga memilih ruang kelas A. Dengan jumlah nilai spiritual yang mereka miliki, itu sudah cukup bagi mereka untuk membayar biaya ini. Adapun Ye Qingling, dia membawa Suun Er dan memilih kamar kelas B. Kekacauan muncul di langit untuk sementara waktu dan banyak siswa baru telah memutuskan di mana mereka akan tinggal. Setelah itu, Mu-Ling membawa Mu Chen dan yang lainnya saat mereka menuju area kelas A. Begitu Mu Chen dan yang lainnya memasuki ruang kelas A, mereka bisa merasakan aura spiritual yang padat di dalamnya. Kesadaran mereka bergetar sesaat ketika mereka bisa merasakan bahwa daerah asrama ini pasti akan membawa banyak manfaat bagi kultivasi mereka. Di bawah sini adalah kamar kelas A, kamu dapat memilih di antara mereka sendiri. Setelah kamu memasuki ruangan, itu akan secara otomatis mengurangi jumlah nilai spiritual dari kartu nilai spiritual kamu. Mu-Ling menunjuk ke bawah saat dia tersenyum. Setelah kamu memilih kamarmu, kamu harus istirahat. Juga, jika kamu menggunakan kartu nilai spiritual di tangan kamu, kamu dapat menghubungi balai nilai spiritual. Di ruang nilai spiritual, kamu dapat menukar berbagai item. Selain itu, kamu dapat menggunakan kartu nilai spiritual untuk memeriksanya. Tentu saja, jika kamu menyukai sesuatu, kamu masih harus pergi ke balai nilai spiritual untuk menukarnya. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk saat mereka menatap ke bawah. Pandangannya melirik ke sekeliling sebelum akhirnya berhenti di sebuah rumah kecil di dekat danau yang jernih. Kemudian, dia tersenyum, "Aku akan memilih yang ini." Saat suaranya memudar, dia tersenyum dan berbalik untuk melihat Luoli. Kemudian, tanpa menunggu gadis itu menolak, dia langsung menarik tangannya yang ramping dan turun ke rumah itu. Pada saat ini, Yao Ling dan yang lainnya di dekatnya memiliki ekspresi yang luar biasa kaget ketika mereka menyaksikan adegan ini. Bukankah ini terlalu menggerakkan? Namun, Mu Chen mengabaikan reaksi mereka dan mendarat di depan rumah bersama Luoli. Gadis itu segera melarikan diri dari genggamannya ketika matanya dipenuhi rasa malu. "Hehe." Mu Chen tersenyum ke arahnya dan berkata dengan serius, "Jika kita tinggal bersama, setidaknya kita bisa saling menjaga."
Selain itu, kita dapat menyimpan poin nilai spiritual. Karena kita baru saja tiba di Akademi Beichang, kita harus berhemat. Luoli menatapnya dengan tajam. Alasan itu sama sekali tidak meyakinkan. Bagaimanapun, dia memiliki sekitar 10.000 poin nilai spiritual dan itu sudah cukup baginya untuk tinggal selama setengah tahun. Jangan mencoba aneh-aneh kepadaku. Luoli memperingatkan. Dia mendorong membuka pintu dan masuk. Rumah mungil itu memiliki 2 lantai dan terlihat cukup rapi. Luoli melirik dan cukup puas dengan suasana itu. Selain itu, desain 2 lantai membuatnya sedikit lega. Mulai sekarang, aku akan tinggal di lantai atas sementara kamu tinggal di lantai bawah. Luoli menjawab. Kali ini, Mu Chen mengangguk dengan tulus dan tidak berani memprovokasi gadis itu, yang sudah malu karena tinggal bersama. Meskipun mereka berdua tahu perasaan masing-masing, gadis itu harus tetap menjaga sedikit kesederhanaan di antara mereka. Luoli melangkah ke atas untuk memeriksa kamarnya. Sementara dia melakukannya, Mu Chen berkeliaran dan kembali ke kamarnya sendiri. Di lokasi itu, tempat tidur sudah disiapkan. Jelaslah bahwa perawatan yang disediakan untuk ruang kelasnya cukup luar biasa. Mu Chen berbaring di tempat tidur empuk dan menghela nafas panjang. Berbagai emosi muncul di dalam hatinya. Mulai sekarang, ia dianggap sebagai siswa resmi Akademi Beichang. Dia akan menghabiskan beberapa tahun di sini untuk berkultivasi. Ayah, aku akan melatih diriku dengan benar di Akademi Beichang. Lain kali jika aku kembali, aku pasti akan membawa ibu kembali bersamaku. Mu Chen menggenggam tangannya dengan erat. Setelah dia meninggalkan alam Beichang, tidak ada seorang pun di samping ayahnya. Jadi, dia pasti sangat kesepian. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Kemudian, dia duduk bersila saat dia mencengkeram tangannya dan kartu nilai spiritual seperti kristal segera muncul di tangannya. Sebelumnya, instruktur Muling telah menyebutkan bahwa kartu nilai spiritual ini dapat menghubungi aula nilai spiritual. Tempat itu adalah tempat pertukaran dalam seluruh Akademi Beichang. Dari sana, dia akan dapat memperoleh informasi lebih banyak tentang Akademi Beichang. Mu Chen mencengkeram kartu nilai spiritual dan mengeluarkan jejak energi spiritual. Pada saat ini, kartu nilai spiritual menyala dan layar cahaya terbentuk di depan kartu. Di layar cahaya, berbagai diagram dan data muncul. Kemarahan Python. Tombak yang dibuat dengan menggunakan satu-satunya tanduk yang dimiliki oleh Python roh tanduk emas. Setelah digunakan dalam pertempuran melawan manusia dan energi spiritual dipancarkan, ujung tombak akan menjadi seperti kemarahan ular piton. Itu memiliki kekuatan luar biasa dan artefak spiritual peringkat menengah. Harga, 8.000 poin nilai spiritual. Seni 9 suar. Seni spiritual Gongfa tingkat spiritual peringkat tengah. Harga, 9.000 poin nilai spiritual. Langkah-langkah sihir hantu. Gerakan seni spiritual. Peringkat tengah tingkat spiritual. Harga, 7.800 poin nilai spiritual. Formasi spiritual hujan meteor. Formasi diagram peringkat 3. Membentuk meteorit dengan energi spiritual yang kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tingkat Rongtian tidak akan berani bertarung secara langsung. Harga, 13.000 poin nilai spiritual. Manik penerangan ilahi, memiliki aura kilat ilahi. Itu memiliki kemampuan kekuatan aura spiritual dalam tubuh seseorang serta tubuh mereka. Harga, 200 nilai spiritual per manik. Berbagai gambar melintas di mata Mu Chen. Ketika daftar itu berkembang, matanya menjadi semakin terkejut. Sebagian besar barang yang dijual di poin nilai spiritual cukup luar biasa. Bahkan formasi diagram peringkat tinggi dapat dilihat sesekali. Namun, harganya juga cukup mahal. Dengan kekayaan Mu Chen, dia tidak bisa membeli satu pun dari mereka. Setelah membalik-balik gambar, mata Mu Chen akhirnya berubah serius. Pedang petir, peringkat rendah tingkat dewa. Serangan seni spiritual.
Dibuat oleh pendekar tingkat Shizun. Harga, 3 juta poin nilai spiritual. Hanya dimiliki oleh Akademi Beichang. Wah! Mu Chen segera menarik napas dalam-dalam begitu dia melihat ini. Matanya tidak bisa tidak melompat ketika dia melihatnya. Seni spiritual peringkat dewa? Aula nilai spiritual ini sebenarnya menjual seni spiritual peringkat dewa? Jantung Mu Chen berdebar cepat sebelum dia secara bertahap pulih dari keterkejutan. Di ruang nilai spiritual, ada beberapa item yang dijual oleh siswa. Tetapi pada saat yang sama, ada juga sesuatu yang hanya dimiliki oleh Akademi Beichang. Sebagai contoh, seni spiritual peringkat dewa ini adalah milik Akademi Beichang dan bukan milik pribadi para siswa. Harta ini adalah sesuatu yang akan membuat Mu Chen benar-benar tersentuh. Namun, harga yang mengikutinya juga membuat mulutnya berkedut sesaat. Dengan harga 3 juta poin nilai spiritual, berapa banyak orang yang bisa membelinya di Akademi Beichang? Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. Jelaslah bahwa ini adalah sesuatu yang sengaja ditampilkan oleh Akademi Beichang untuk memotivasi siswa mereka. Itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, tetapi tidak bisa dibeli. Pada saat ini, Mu Chen menahan diri dari pemikiran tentang hal itu dan mulai melihat-lihat gambar lagi. Saat dia melanjutkan ke bawah, jumlah item yang keterlaluan akan meningkat. Namun, harga yang mengikutinya juga membuat Mu Chen berubah sepenuhnya pucat. Formasi penusuk 9 naga. Peringkat 6 formasi diagram. Harga, 3.500.000 poin nilai spiritual. Esensi jiwa burung emas kuno. Peringkat surga binatang kelas menengah spiritual. Peringkat 34 peringkat bumi di catatan berbagai binatang. Harga, 4 juta poin nilai spiritual. 9 kuali armor ilahi. Artefak spiritual sejati. Dapat bertahan melawan serangan habis-habisan dari tahap transformasi surgawi. Harga, 3.300.000 poin nilai spiritual. Berbagai harta ini melintas di mata Mu Chen. Setiap satu dari barang-barang ini membuatnya sulit untuk Mu Chen tetap tenang. Pada saat yang sama, harga-harga juga membuatnya melompat. Seperti yang diharapkan dari Akademi Beichang. Hanya mereka yang akan memiliki kemampuan yang gila yang bisa mengeluarkan harta seperti itu. Salah satu dari barang-barang ini pasti akan menyebabkan perebutan kacau untuk mereka dalam benua Beichang. Namun itu telah menjadi metode terbaik untuk memotivasi siswa untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Mu Chen tersenyum pahit sebelum dia melirik lagi dan hendak berhenti melihat untuk menghindari terlalu terstimulasi oleh gambar. Namun, tepat ketika dia hendak menutup layar cahaya, matanya tiba-tiba melirik. Tatapannya mendarat di bagian atas layar cahaya. Di lokasi itu, sebuah teks pendek ditulis di sana. Meskipun teksnya pendek, itu menyebabkan detak jantung Mu Chen meningkat dengan cepat. Dia bahkan bisa merasakan dorongan dari dalam laut auranya juga. Esensi darah naga laut utara. Item dari pelindung binatang ilahi dari Akademi Beichang. Memiliki kemampuan memperkuat tubuh serta membersihkan tulang. Jika manusia menyerapnya, itu benar-benar akan mengubah tubuh mereka. Mereka akan memiliki tubuh yang kuat yang sebanding dengan binatang spiritual. Harga, 7 juta poin nilai spiritual. Esensi darah naga laut utara. Mu Chen bergumam. Bukankah itu item yang diinginkan oleh Tante Jiuyu? Selama dia mendapatkannya, Tante Jiuyu akan mampu menembus belenggu dan melepaskan bentuk spiritualnya dan menjadi binatang suci. Itu akan membangkitkan garis keturunan kuno dan menjadi eksistensi super yang sama sekali tidak kalah dengan naga laut utara. Di laut aura Mu Chen, energi spiritual yang kuat menyerbu keluar. Tante Jiuyu yang semula santai segera berdiri. Api hitam menyala di matanya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Mu Chen, oi Mu Chen. Akhirnya, kita harus mendapatkannya. Harus. Pikiran Tante Jiuyu tersampaikan. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat Tante Jiuyu menjadi bersemangat dan senang. Mu Chen tersenyum tak berdaya.
Dia ingin membantu, tetapi setidaknya harus melihat harga barang ini. Itu total 7 juta poin nilai spiritual. Siapa di sini, di Akademi Beichang, yang bisa membeli item ini? Energi spiritual mengamuk bergemuruh di dalam laut aura Mu Chen, saat kegembiraan memenuhi mata Tante Jiuyu. Bahkan Mu Chen jelas bisa merasakan emosi yang dimilikinya saat ini. Jangan tidak terburu-buru. Mu Chen tersenyum kecut dan berkata, karena aku sudah berjanji bahwa aku akan membantu kamu mendapatkan esensi darah naga laut utara, aku pasti akan melakukannya. Tapi mari kita bersikap realistis juga, oke? Lagi pula, kamu tidak akan menyuruhku pergi dan mencurinya, kan? Mendengar suara Mu Chen, mata cantik Tante Jiuyu sedikit tenang. Api hitam mengamuk di tubuh itu perlahan melemah saat melipat tangannya dan berkata, kamu harus membantuku untuk mendapatkannya. Saat ini, aku hanya perlu untuk membangkitkan garis keturunanku, menerobos belenggu binatang spiritual, dan menyelesaikan evolusiku. Mu Chen mengangguk dan tersenyum, santai. Karena kita telah membentuk ikatan garis darah, aku pasti akan membantumu sebaik mungkin. Saat dia berbicara, dia sekali lagi menatap harga esensi darah naga laut utara dan menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia mengumpulkan total 7 juta poin nilai spiritual? Tetapi setelah dia memikirkannya, dia mengerti alasan di baliknya. Lagi pula, seberapa berharganya esensi darah naga laut utara? Jika itu bisa diperoleh dengan mudah, maka itu akan terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Untuk mendapatkan sesuatu seperti ini, mereka hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Tok tok tok. Pada saat ini, ketukan lembut terdengar di dekat pintu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat seorang gadis dalam gaun hitam bersandar dengan lembut di daun pintu. Sosok gadis itu sangat ramping dan lembut, dan pinggangnya memiliki lekuk yang akan menggerakkan pria manapun. Rambutnya yang panjang terurai seperti sungai perak. Pada saat yang sama, sinar matahari bersinar melalui jendela dan membuat penampilan cantik gadis itu menjadi lebih indah. Mu Chen menatap gadis mempesona di depannya dan benar-benar ngebelang sesaat. Apa yang kamu lihat? Luoli berjalan di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Aku cukup beruntung bahwa tiba-tiba kamu menjadi berhati lembut ketika pertama kali bertemu kamu di jalan spiritual. Mu Chen tersenyum. Mata hitamnya menatap wajah indah di depannya dan berkata, kalau tidak, seberapa kesepian aku di masa depan? Dari apa yang kamu katakan, tampaknya kamu tidak benar-benar ingin menyelamatkan aku pada awalnya. Sedikit senyum dan kelembutan juga muncul di mata Luoli. Mu Chen benar-benar terdiam. Lagi pula, itu tidak akan sangat bermanfaat bagi seseorang untuk berhati lembut di tempat yang kejam seperti jalan spiritual. Kamu mengejarku lebih dari setengah bulan. Sekarang kamu seharusnya sudah tenangkan. Luoli tersenyum tipis. Senyum lembut berdesir di dalam matanya yang tenang. Mu Chen beruntung, tapi bukankah dia juga beruntung? Karena penampilannya, dunia suramnya tampaknya menjadi lebih hidup. Bahkan jika dia memiliki banyak beban di pundaknya, dia masih memiliki sedikit harapan untuk bertemu dengannya sekali lagi. Sebentar, mari kita berhenti bercanda dulu dan berbicara tentang masa depan. Luoli menarik senyumnya dan menatap Mu Chen dengan serius. Dia berkata, kamu berencana untuk bertarung melawan Yang Hong di kompetisi siswa baru sebulan kemudian, kan? Iya, kenapa? Mu Chen mengangguk. Dia sama sekali tidak menyukai Yang Hong. Orang itu adalah kaki tangan Jishuan di jalan spiritual. Semua peristiwa yang disebabkan oleh Jishuan, orang ini juga berpartisipasi di dalamnya. Sekarang setelah mereka bertemu di Akademi Beichang, tidak mungkin dia membiarkannya berkeliaran begitu mudah. Tidak mudah untuk berurusan dengan Yang Hong. Saat ini, dia juga berada di fase awal tingkat Rongtian. Namun, ia memiliki binatang spiritual tingkat surga. Begitu dia mengaktifkannya, tidak ada banyak individu yang bisa bersaing dengannya di tahap Rongtian. Luoli merespons. Selain itu, berdasarkan pada apa yang aku dengar, Yang Hong pernah mendapatkan jiwa esensi dari naga harimau kuno.
Dengan demikian, kemampuan tempurnya akan melonjak bahkan lebih. Jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia akan bisa bertarung melawan fase tengah tingkat Rongtian. Binatang spiritual tingkat menengah di peringkat Rongtian, naga harimau kuno, yang memiliki peringkat ke-50 di dalam catatan berbagai binatang. Mu Chen cukup terkejut, dan ekspresinya berubah serius. Seperti yang diharapkan, Yang Hong bukan individu biasa. Dengan kemampuan tempur seperti itu, bahkan Mu Chen merasakan sedikit tekanan. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia akan bisa bertarung melawan lawan tahap awal Rongtian jika dia menggunakan kekuatan gabungan dari Tante Jiuyu. Namun, itu hampir tidak akan cukup melawan lawan fase tengah tahap Rongtian. Jika dia benar-benar mengandalkan kekuatan Tante Jiuyu, itu akan menjadi tugas sederhana baginya untuk mengalahkan lawan fase tengah tahap Rongtian. Namun, itu adalah pilihan terakhirnya. Mu Chen tidak ingin meminjam terlalu banyak kekuatan eksternal. Bahkan jika dia membentuk ikatan garis darah dengan Tante Jiuyu, itu tidak menguntungkan untuk kultivasinya jika dia meminjam terlalu banyak kekuatan eksternal. Meskipun kamu memiliki banyak teknik, fondasi kamu masih lemah. Setelah semua, kamu masih hanya di level Shenpo tahap tengah. Kesenjangan antara kamu dan Yang Hong sangat luar biasa. Karena itu, kamu harus membuat banyak persiapan untuk pertempuran bulan depan. Paling tidak, kamu harus meningkatkan kekuatan kamu ke fase akhir tahap Shenpo dalam bulan ini, kata Luoli dengan ekspresi serius. Mu Chen mengangguk. Meskipun kemampuan bertarungnya setara dengan fase awal tahap Rongtian, dia hanya masih di fase tengah tahap Shenpo. Ini adalah kelemahan utamanya. Tetapi pada saat yang sama, itu tidak mudah baginya untuk maju ke tahap akhir tahap Shenpo dalam waktu 1 bulan. Jika kamu ingin maju ke fase akhir tahap Shenpo dalam sebulan, itu tidak mustahil. Kamu hanya harus mengandalkan sedikit bantuan. Luoli sedikit tersenyum manis. Kemudian kartu nilai spiritualnya muncul di tangannya. Kartu kemudian bersinar dengan cahaya yang menampilkan katalog item. Berbagai macam barang muncul kembali di layar ketika Luoli scroll-scroll ke bawah dengan tangannya yang ramping. Akhirnya, dia berhenti di suatu tempat dan ada beberapa karakter cahaya yang tertulis di sana. Mu Chen segera melirik ke arah teks. Pil roh. Pil yang bermanfaat bagi individu di tahap Shenpo. Ini dapat membantu mereka naik ke level berikutnya. Namun, energi spiritual yang terkandung dalam pil sangat keras. Jika itu tidak sepenuhnya dicerna, itu akan merusak energi spiritual dalam tubuh seseorang. Harga, 20.000 poin nilai spiritual. Jika kamu bisa mendapatkan pil roh, kamu seharusnya bisa maju ke tahap akhir tahap Shenpo dalam sebulan. Adapun energi spiritual yang kejam, mudah untuk mengatasinya. Instruktur Muling telah menyebutkannya sebelumnya, wilayah petir memiliki jumlah kilat ilahi yang tak berujung. Petir ilahi memiliki efek memperkuat energi spiritual. Jika kamu mengambil pil roh di tempat itu, kamu harus dapat mengandalkan kekuatan petir ilahi untuk sepenuhnya menyerap energi dalam pil. Luoli tersenyum. Menilai dari penjelasannya yang terperinci, terbukti bahwa dia telah mempertimbangkan masalah ini beberapa waktu yang lalu. Mu Chen mengangguk. Bagi orang seperti dia yang berada di tahap Shenpo, efek dari pil roh ini cukup baik. Sangat jarang untuk mendapatkan pil berharga seperti itu di alam Beichan. Namun, hanya ada satu masalah. Luoli menunjuk ke ujung layar cahaya dan berkata, pil roh harganya 20.000 poin nilai spiritual. Saat ini, aku hanya memiliki 11.000 poin nilai spiritual sementara kamu hanya memiliki sekitar 4.000 poin nilai spiritual. Bahkan jika aku menambahkannya, itu tidak akan cukup. Luoli mengerutkan kening. Jelas bahwa dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka baru saja memasuki Akademi Beichang, mereka secara alami tidak memiliki banyak metode untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Karena itu memang masalah besar bagi mereka. Poin nilai spiritual ya, Mu Chen mengerutkan kening sesaat sebelum dia tersenyum, bukannya tidak ada solusi untuk masalah ini. Luoli menatap kaget pada Mu Chen.
Dia tidak tahu metode apa yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Mu Chen tersenyum dan meraih tangan ramping Luoli, ikuti aku. Melihat bahwa orang ini mulai menjadi sangat aktif lagi, Luoli segera tersipu. Dia berjuang dengan lembut sejenak sebelum menemukan bahwa Mu Chen memegang tangannya begitu erat sehingga dia hanya bisa pasrah pada perlawanannya. Lagi pula, tidak ada orang lain selain mereka di sini. Mu Chen menarik Luoli ke bagian tertinggi rumah. Di sana, mereka bisa melihat langit biru jernih. Jika mereka melihat lebih jauh, mereka akan dapat melihat sudut Akademi Beichang. Pada saat ini, Mu Chen menatap gunung berbentuk burung yang paling menarik perhatian di Akademi Beichang. Berbicara dengan cermat, dia melihat tablet batu besar yang menampilkan peringkat roh di atas sayap kiri gunung berbentuk burung. Bukankah instruktur Muling mengatakannya sebelumnya? Selama kita bisa masuk peringkat teratas dari peringkat roh, kita akan bisa mendapatkan poin nilai spiritual sebagai hadiah. Mu Chen menatap tablet batu yang merupakan simbol kemuliaan dalam Akademi Beichang. Banyak siswa Akademi Beichang mungkin akan selalu memeriksa untuk melihat apakah ada perubahan padanya. Apakah kamu berencana untuk memasuki peringkat roh? Luoli berkata dengan terkejut. Mu Chen sedikit mengangguk. Ini memang salah satu metode. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu harusnya bisa masuk 10 peringkat teratas dalam peringkat roh. Tetapi jika kamu melakukan ini, kamu akan menyinggung senior yang menduduki peringkat itu. Luoli menjawab. Saat ini, dia sudah maju ke level Rongtian dan telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki peringkat roh. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk memasuki peringkat yang lebih tinggi, peringkat surgawi. Dengan demikian, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari peringkat kedua saat ini. Tempat itu awalnya hanya tempat untuk siswa baru. Mereka sudah tidak masuk akal dengan menempati peringkat tersebut di tempat pertama. Lagi pula, itu bukan gayaku untuk bersembunyi. Mu Chen tersenyum. Kompetisi dalam Akademi Beichang sangat sengit. Tidak masalah apakah itu sekarang atau di masa depan, akan ada banyak kompetisi tanpa akhir. Jika dia harus selalu bersembunyi dan menahan, tujuan apa yang akan dilakukannya? Dia tidak datang ke Akademi Beichang untuk belajar bagaimana bersembunyi dari masalah. Hehe. Kau benar-benar pengacau. Kamu bahkan belum memasuki Akademi Beichang selama sehari, namun kamu berencana untuk melakukan hal seperti itu. Luoli tersenyum ketika dia menjawab tanpa daya. Dia sudah bisa meramalkan keributan yang akan disebabkan oleh acara ini. Ini bukan hanya masalah tentang peringkat. Sebaliknya, itu akan menjadi tantangan yang dikeluarkan untuk para senior oleh siswa baru. Ini karena selama beberapa tahun terakhir, tidak ada siswa baru yang berani menyeret senior dari peringkat roh ketika mereka baru saja tiba di akademi. Aku juga terpaksa melakukan ini. Kami berdua akan bangkrut setelah membeli pil roh. Dibandingkan dengan ini, siapa yang akan peduli dengan prestise seorang senior? Mu Chen tersenyum dan mengepalkan tangannya dengan erat. Kartu nilai spiritual muncul di depannya saat lampu redup dipancarkan. Mu Chen menatap kartu nilai spiritual dan matanya berubah serius. Dia perlahan-lahan mengencangkan tangannya dan energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya juga mulai berfluktuasi. Di dalam aura lautnya, roda cahaya energi spiritual menyala. Roh yang duduk bersila di atas roda cahaya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mendorong energi spiritual di tubuhnya ke puncaknya. Dar der dor ledakan. Energi spiritual gelap hitam bergegas keluar dari tinju Mu Chen dan menyebabkan suara berdebar yang luar biasa. Itu meraung ketika membentuk pilar cahaya dan membombardir kartu nilai spiritual yang berkedip. Nges ledakan. Suara keras terdengar di dalam area siswa baru. Sinar cahaya segera bergegas ke langit. Pada saat ini, para siswa baru di daerah ini semua mengangkat kepala mereka, bingung ketika mereka menatap sinar cahaya. Kemudian, mereka menemukan bahwa berkas cahaya melintas di langit dan menuju ke tablet batu raksasa yang melambangkan kemuliaan Akademi Beichang. Seleret-seleret desir.
Sama seperti meteorit dengan ekor cahaya di belakangnya, sinar cahaya yang luar biasa menyilaukan melintas di langit Akademi Beichang. Pada akhirnya, itu mengalir ke tablet batu yang memiliki peringkat roh terukir di bawah tatapan terkejut banyak orang. Berdengung. Dalam sekejap sinar cahaya memasuki tablet batu, semua orang bisa melihat cahaya yang memancarkan dari peringkat roh. Di peringkat, cahaya keemasan naik dengan cepat. Dalam beberapa detik, itu naik ke peringkat 10 besar. Wah! Keributan langsung meledak dalam Akademi Beichang. Meskipun peringkat roh adalah salah satu peringkat paling dasar dalam Akademi Beichang, umumnya sulit untuk masuk 10 besar peringkat. Setelah semua, orang-orang ini berada di peringkat roh, namun mereka memiliki kekuatan level Rongtian. Aku ingin tahu orang mana yang menerobos ke level Rongtian yang menyebabkan keributan ini. Ahai, orang-orang ini selalu seperti itu. Mereka benar-benar tidak memberikan cara apapun kepada siswa baru. Jika mereka benar-benar mampu, maka mereka harus memasuki peringkat surgawi. Betapa bagusnya memasuki peringkat roh. 10 orang teratas benar-benar berkulit tebal. Perubahan dalam peringkat roh segera menarik perhatian banyak siswa Akademi Beichang. Berbagai suara terdengar, namun mereka tidak tahu senior mana yang menerobos ke level Rongtian. Dan di bawah banyak tatapan, cahaya keemasan terus naik ke atas. Peringkat 9, peringkat 7, peringkat 5. Ketika cahaya keemasan mencapai peringkat 4, orang akhirnya mulai merasa terkejut tentang hal itu. Meskipun peringkat roh hanya peringkat dasar untuk Akademi Beichang, tidak ada yang akan percaya bahwa orang yang mampu memegang posisi itu untuk waktu yang lama adalah individu yang sangat lemah. Terutama yang berada di peringkat 3 teratas dari peringkat roh. Ketiga individu ini terkenal bahkan di antara pendekar level Rongtian dalam Akademi Beichang. Selama lebih dari setengah tahun, peringkat mereka dalam peringkat roh tidak tersentuh. Dan sekarang, pandangan banyak orang terkonsentrasi pada cahaya keemasan. Ketika cahaya keemasan akhirnya mencapai peringkat 4, akhirnya melambat dan melayang sebentar. Kemudian, cahaya keemasan melompat tiba-tiba dan menduduki posisi peringkat 3. Setelah cahaya emas itu menduduki posisi peringkat 3, nama yang awalnya peringkat ketiga melintas dan perlahan memudar. Dalam keadaan normal, nama itu tidak akan pudar jika mereka melampaui peringkat. Itu hanya akan turun satu peringkat. Namun, orang yang awalnya peringkat 3 sudah maju ke tahap Rongtian. Dianggap bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing lagi di peringkat roh. Dengan demikian, setelah dilampaui, itu langsung menghilang dari peringkat. Namun, perubahan ini hanya akan terjadi untuk posisi peringkat 3. Jajaran lain yang telah melampaui masih harus menjatuhkan posisi. Yang dihapus adalah Molun, kan? Ahai, pria itu benar-benar sial. Jika dia masih di peringkat roh, dia akan bisa mendapatkan 1000 poin nilai spiritual setiap hari. Di Akademi Beichang, beberapa orang senang ketika mereka menertawakan ketidakberuntungan Molun. Kemudian, mereka menatap cahaya keemasan yang menduduki peringkat 3. Di lokasi itu, lampu mulai menghilang sedikit sebelum akhirnya menjadi nama yang dibentuk oleh lampu emas. Peringkat roh peringkat 3, Mu Chen. Digembleng di Akademi Beichang selama sehari. Suasana di dalam Akademi Beichang langsung menjadi sunyi. Banyak orang terkejut ketika mereka menatap peringkat roh. Digembleng di Akademi Beichang selama sehari? Bukankah itu berarti itu adalah siswa baru yang baru saja tiba di Akademi Beichang hari ini? Seorang siswa baru benar-benar dapat menendang senior yang menduduki peringkat roh? Keheningan dalam Akademi Beichang hanya berlangsung sesaat sebelum keributan terdengar. Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi? Siapa Mu Chen ini? Sepertinya siswa baru tahun ini cukup mampu. Mungkinkah dia kebetulan melakukan terobosan ke level Rongtian hari ini? Jadi dia juga menggunakan celah itu? Ahai, ini cukup menarik. Molun bukan orang lemah. Karena siswa baru bernama Mu Chen ini berani menendang dia keluar dari peringkat roh, dengan kepribadiannya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Iya.
Selain itu, orang-orang yang telah didorong turun peringkatnya juga tidak akan merasa hebat. Mu Chen ini benar-benar berani. Dalam Akademi Beichang, individu yang tak terhitung jumlahnya terus berbicara satu sama lain ketika mereka menatap peringkat roh. Namun, jelas bahwa mereka merasa sedikit simpati terhadap tindakan Mu Chen. Jelas bahwa keributan yang disebabkan oleh peringkat roh juga menarik perhatian banyak siswa baru di asrama siswa. Mereka menatap linglung pada nama mempesona di peringkat. Meskipun orang lain mungkin tidak terbiasa dengan nama ini, mereka semua tahu siapa nama yang diwakili. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini sekuat itu. Dia baru saja tiba di Akademi Beichang, namun dia sudah menyebabkan keributan seperti itu. Di distrik utara daerah siswa baru, Yang Hong, yang duduk bersila di dalam sebuah rumah, tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap peringkat roh yang memancarkan cahaya terang di kejauhan dan menatap dingin pada nama yang membuatnya merasa tidak nyaman. Rasa dingin melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, bajingan itu benar-benar memiliki kemampuan tempur yang setara dengan level Rong Tian. Tidak heran dia bisa menjadi salah satu siswa baru yang paling menonjol di Akademi Beichang. Meskipun kamu cukup mampu, bukankah kamu harus tahu bagaimana cara menahan sedikit? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa para senior, yang berada di peringkat 10 besar, benar-benar lemah? Yang Hong mencibir. Para senior dalam 10 peringkat roh teratas semuanya memiliki kekuatan level Rong Tian. Dari pandangannya, tindakan Mu Chen pada dasarnya mencari masalah. Aku akan membiarkanmu bangga dengan dirimu untuk sementara waktu. Sebulan kemudian, dalam kompetisi siswa baru, aku akan membiarkan kamu memahami jarak yang sangat besar antara kamu dan aku. Yang Hong perlahan-lahan mengencangkan tangannya saat matanya berubah kejam. Karena aku, Yang Hong, berada di Akademi Beichang, Mu Chen, kamu bahkan tidak kuizinkan berpikir untuk berhasil di sini. Pada saat ini, di dua arah lain dari area siswa baru, Bingking dan Mu Kui juga menyadari perubahan dalam peringkat roh. Mereka menatap nama yang dikenal saat mata mereka berbinar. Tampaknya ada beberapa individu yang kuat dalam diri siswa baru tahun ini. Kompetisi siswa baru sebulan kemudian pasti akan semarak. Namun, siapa yang akan mendapatkan gelar siswa baru terkuat? Peringkat 3. Mu Chen tersenyum tipis saat dia menatap peringkat roh. Peringkat ini di luar harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan bisa masuk 5 besar. Kali ini, jumlah energi spiritual yang aku aktifkan berada dalam batas kendali aku. Jika aku menggunakan semua langkah tersembunyiku tanpa syarat, itu mungkin bagiku untuk menjadi peringkat 1. Mu Chen tersenyum. Namun, dia tidak segera melakukan ini. Menjadi peringkat 3 sudah mencapai tujuannya. Jika dia segera melambung ke peringkat 1, itu akan terlalu mencolok. Berapa banyak poin nilai spiritual yang kamu miliki sekarang? Tanya Luoli. Mu Chen membuka tangannya dan kartu nilai spiritual seperti kristal mendarat kembali di tangannya. Di dalam kartu nilai spiritual yang jernih, lampu berkumpul dan akhirnya terbentuk menjadi angka. 24.100 poin nilai spiritual. Mu Chen menatap jumlah dalam kartu nilai spiritualnya dan menghela nafas lega. Dengan menjadi peringkat 3 pada peringkat roh, ia telah mendapatkan 20.000 poin nilai spiritual sebagai hadiah. Ini sudah cukup baginya untuk membeli pil roh. Besok, aku akan menuju ke balai nilai spiritual untuk membeli pil roh. Lalu, aku akan memasuki wilayah petir sebentar. Dengan sisa waktu itu, aku akan melakukan terobosan ke tahap akhir level Shenpo. Mu Chen tersenyum sambil menatap Luoli. Luoli mengangguk dengan lembut. Segera setelah itu, Mu Chen mengangkat kepalanya sekali lagi dan menatap peringkat roh. Dia benar-benar perlu meningkatkan kekuatannya saat ini dengan cepat. Ada terlalu banyak individu yang kuat dalam Akademi Beichang. Karena dia telah menyebabkan keributan hari ini, pasti akan merepotkan jika dia tidak meningkatkan kekuatannya. Di dalam Akademi Beichang, mereka juga mengikuti aturan menghormati yang kuat. Tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan memalukan untuk menduduki posisi setinggi itu. Tempat ini adalah daerah yang diselimuti kabut.
Di dalam kabut, ada banyak platform batu yang menggantung di udara. Meskipun mereka tidak terlalu besar, itu cukup untuk rentang gerak seseorang. Pada saat ini, ada banyak tokoh yang duduk dengan mata tertutup di platform batu apung. Energi spiritual menyembur keluar di dekat tubuh mereka dan aura spiritual yang samar di dekatnya berfluktuasi sebelum memasuki tubuh mereka. Kabut ini sebenarnya dibentuk oleh aura spiritual yang sangat kaya. Aura spiritual di tempat ini benar-benar telah mencapai tingkat kepadatan seperti itu. Pada saat ini, seseorang yang sedang duduk bersila di atas platform batu, tiba-tiba membuka matanya. Orang ini mengenakan pakaian longgar dengan rambut panjang longgar. Auranya sangat dingin, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat berdesir di dekat tubuhnya. Dia membuka matanya dan mencengkeram tangannya dengan erat. Kartu nilai spiritual seperti kristal muncul dan lampu menyala. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Wu Chen, seorang siswa baru yang baru saja memasuki Akademi Beichang benar-benar berani menyingkirkan aku dari peringkat roh. Mata pemuda itu cukup dingin karena wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak peduli dengan hadiah hariannya 1000 poin nilai spiritual dari peringkat roh lagi. Jika itu senior, dia akan menerima situasinya. Namun, dia dikeluarkan oleh siswa baru yang baru saja tiba di Akademi Beichang dan belum terbiasa dengan situasi akademi. Baginya, ini adalah aib besar. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengejeknya karena ini. Ini adalah tantangan bagi kekuatannya. Sial! Pemuda itu mengertakkan gigi. Tampaknya dia harus menghentikan kultivasinya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia tidak bisa kehilangan harga dirinya. Meskipun dia tidak akan bisa kembali ke peringkat roh setelah menemukan siswa baru, itu setidaknya akan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali sedikit kebanggaan. Aku ingin melihat seberapa mumpuni seorang siswa baru sepertimu. Kamu benar-benar berani menjadi sesombong ini saat memasuki Akademi Beichang. Pemuda itu mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri, karena orang lain tidak akan mengajarimu. Aku, Molun, akan mengajarimu apa yang kami sebut menghormati seniormu. Ketika suaranya memudar, pemuda itu memejamkan matanya sekali lagi. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan. Dia akan menghentikan pelatihannya untuk sementara waktu dan besok akan memberi pelajaran kepada siswa baru yang sombong itu.